Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kampung Pocong Cimahi 2008. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Banyak pengalaman seram yang pernah gue alami sejak kecil sampai detik ini. Semuanya memberikan hikmah yang tidak ternilai. Pengalaman yang cukup membuat gue menghargai perbedaan dari setiap sisi dimensi. Salah satunya akan gue ceritakan malam ini. Beneran Bri, gue udah sering denger kalau daerah itu super angker. Banyak kejadian seram. Apalagi ada satu rumah yang katanya nggak berpenghuni. Kita harus ke sana. Aman kok, tenang aja. Gue udah kenal sama Pak RT dan hansipnya. Tinggal datang aja. Sambil terus memainkan rambut gondrong acak-acakannya, Bang Kopral sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah yang katanya sangat angker. Waktu itu sekitaran tahun 2008. Di meja makan rumah Teteh, gue duduk bertiga bareng Nando dan Bang Kopral, membahas satu topik yang cukup bisa menimbulkan penasaran gue. Masih di sekitaran Cimahi, Loi Gajah, tapi udah agak ke selatan, ke arah Batu Jajar. Kampung kecil, masih sepi banget. Baru ada satu komplek besar yang berdiri. Nah, kampung ini ada di belakang komplek itu. Sebagian besar warganya udah sering lihat hal yang di luar nalar. Banyak kejadian seram, gila, ngeri pokoknya. Begitu kata Bang Kopral. Sekali lagi gue akan ulas lagi sedikit ya. Beliau ini omnya Rudi, teman kuliah yang tinggalnya persis di depan rumah Teteh. Tapi walaupun statusnya om, Bang Kopral belum terlalu tua. Waktu itu umurnya masih awal 30-an. Kerja di Jakarta, rumah orang tua di Bandung. Beberapa kali dalam satu bulan dia pulang. Dan kalau di Bandung, lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong bareng anak-anak kos. Orangnya asik dan selengean, rambut gondrong acak-acakan, berkulit gelap, ditambah dengan tampang yang cukup sangar. Sangat senang ngobrol dan bercerita. Kalau udah nongkrong di rumah Teteh, bisa sehari semalam gak habis topik pembahasan. Kecuali kalau Teteh udah bete, langsung bubar. Bang Kopral ini amat sangat tertarik dengan kemistisan dan perhantuan. Selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di satu majalah. Tentu saja tulisannya tentang mistis dan perhantuan. Kloplah dengan hobinya. Beberapa kali gue terbujuk rayuannya untuk menemani mengunjungi tempat-tempat seram dan angker. Untuk membuktikan kebenaran cerita, bukan menantangnya, tapi sekedar ingin tahu, penasaran. Pengalaman paling berkesan jalan bareng Bang Kopral adalah sewaktu mengunjungi pantai selatan Jawa. Benar, kami coba untuk bertemu dengan penguasanya, Nyi Roro Kidul. Ketemu nggak Bri? Ketemu. Seru seram mencekam.
campur jadi satu. Nanti kalau udah waktunya, gue pasti cerita. Begitulah sekilas tentang Bang Kopral. Gak kenal maka gak sayang kan katanya. Pokoknya kita harus ke kampung itu, Bri. Angkernya gila. Kuntilanak sering seliweran katanya. Bang Kopral lanjut merayu gue. Terus ada satu rumah besar yang angker banget. Sudah puluhan tahun kosong. Kata warga sekitar, rumah itu sudah ada sejak zaman Belanda. Ada taman besar di belakang. Katanya kalau malam Jumat suka kelihatan ada pesta di taman belakang. Isinya bule semua. Kakinya nggak ada yang nginjek tanah, melayang. Wih, keren nggak tuh? Pokoknya kita harus ke sana, Bri. Sebenarnya, jujur, gue paling nggak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka. Takut. Tapi ya itu tadi, Bang Kopral selalu menemukan cara supaya gue akan ikut pada akhirnya. Sesekali Doni dan Nando pernah juga ikut, tapi jarang. Itu pun kebanyakan misinya gagal, alias tidak menemukan apa-apa. Ayolah Bri, besok itu malam Jumat Kliwon loh, pas banget, seru pastinya. Ayolah, pulangnya gue traktir makan deh. Awalnya gue masih nolak, gak mau, gue takut. Tapi entah gimana, Bang Kopral selalu nemu cara yang akhirnya bisa membuat gue setuju untuk ikut. Jadi iya, ujungnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi, Lui Gajah. Harinya pun tiba. Kami berdua berangkat selepas Isya, langsung menuju Cimahi. Penghuni rumah teteh yang lain gak ada yang mau ikut. Seperti biasa, gue duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat. Mau ngobrol sekalian minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir Hansip juga. Cari info dululah kira-kira. Oh iya, waktu itu Bang Kopral bawa sesuatu di tas kecilnya. Satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap. Menurutnya, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Gue gak tahu atas dasar apa dia punya pikiran begitu. Tolong jangan diikuti ya. Pokoknya jangan. Singkatnya, jam 9 kami sampai di rumah Pak RT. Kurang lebih 1 jam perjalanan sampai dari pintu tol Cimahi. Rumah yang gak terlalu besar dengan halaman luas. Waktu itu tahun 2008. Daerah ini masih tergolong sepi. Masih banyak lahan kosong. Baru ada satu perumahan besar berdiri. Itu pun masih sepi juga. Sebut saja Pak Udin. Dia menjabat RT cukup lama. Belasan tahun katanya. Karena tidak ada warga lain yang bersedia menggantikannya. Berpenampilan sederhana, mengenakan sarung dan peci. Menyambut kami di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya dengan senyum sumringah. Kirain gak jadi, ucap beliau dengan logat Sunda yang kental. Iya Pak, maaf kemalaman, jawab Bang Kopral. Setelah itu kami dipersilahkan duduk di teras rumah, lalu berbincang di situ. Bang Kopral bilang, dia mau meminta izin untuk berpatroli di wilayahnya. Coba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Bang Kopral bilang juga, nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu, akan dijadikan bahan artikel tulisannya. Boleh aja, silakan, tapi harus hati-hati. Sudah sering kali ada orang yang kesurupan,
Apalagi di daerah ini jalannya jalan potong, harus ekstra hati-hati. Begitu kata Pak RT. Jalan potong? Daerah apa itu? Jadi ada satu wilayah yang warga sekitar menyebutnya jalan potong. Kenapa begitu? Karena wilayah itu memang jadi jalan potong kalau mau menuju jalan besar, keramaian. Tapi warga situ hanya berani melintas pada siang hari saja. Kalau malam, tidak ada lagi yang berani lewat, kata Pak RT. Tempatnya cukup seram. Lahan kosong besar yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang. Tapi mobil dapat melintasinya, karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar. Rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi. Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah pada tengah malam. Sangat menyeramkan kalau mendengar cerita Pak RT. Kami banyak berbincang. Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali ini. Sampai akhirnya sekitar jam 10 datang bergabung seorang bapak berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya. Membawa lampu senter besar juga di tangan. Benar, itu adalah Pak Hansip yang biasa jaga malam di wilayah tersebut. Sebut saja Pak Romli. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Romli ini. Sebagai orang yang tugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang dapat diceritakan. Pokoknya, gak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari. Termasuk saya. Banyak hantu. Begitu kata Pak Romli ketika membahas daerah jalan potong. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu saja. Lanjutnya, sekitar jam 11 malam, kami bersiap untuk memulai kegiatan. Sebelumnya pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai, kami langsung pulang ya Pak. Takut ganggu kalau harus balik lagi. Begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan. Setelah itu, didampingi Pak Romli kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong, tempat angker yang ada rumah kosong. Tidak jauh, hanya sekitar 15 menit kami sudah sampai. Tempatnya memang seram, hanya ada pepohonan besar berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Tidak ada rumah penduduk, hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar bertingkat, kosong dan gelap. Kami parkir persis di depannya, tidak masuk ke halaman. Saya nganter sampai sini aja ya, mau patroli keliling kampung dulu. Sing hati-hati, banyak setan. Kalau ada apa-apa kalian ke pos kamling yang tadi kita lewati saja, ucap Pak Romli. Pak, kalau nanti kami mau masuk ke rumah itu boleh nggak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaan yang sedikit membuat gue kesal. Mau ngapain masuk ke rumah kosong itu coba? Cari gara-gara kan namanya. Sok aja kalau berani mah. Terakhir saya masuk sama Pak RT. Pintunya nggak dikunci, rusak. Tapi hati-hati ya, serem dalamnya. Begitu kata Pak Romli menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon, kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong yang kelihatan sungguh seram. Begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan. Sama sekali gak menunjukkan raut ketakutan. Kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak Spartan. Sementara gue dari pertama datang sudah mulai ketakutan.
semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam. Jendela mobil kami biarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali bersepoi masuk ke dalam. Seperti ada yang membuatnya begitu. Tidak ada suara terdengar, hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersahutan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di kiri pepohonan rindang dan rumput ilalang, di hadapan jalan tanah yang gelap gulita, tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan dari kejauhan. Sudah jam 12, Bri. Belum ada apa-apa. Gimana nih? Pulang aja yuk, Bang. Ini serem sih. Sepinya parah. Ngeri. Setengah berbisik gue mengajak pulang. Beberapa kali menoleh ke kanan, ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiran gue melanglang buana, menebak-nebak ada apa gerangan di dalamnya. Halaman cukup luas, dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tinggi dengan atap. Daripada di sini gak ada apa-apa, mana kalau kita masuk aja ke rumah itu, Bri. Tipikal Bang Kopral, selalu dapat mengeluarkan ide brilian. Ide yang sungguh sangat gue tentang. Enggak Bang, gila apa? Lihat aja itu rumah, ngerinya gak sopan. Gue yakin banyak penunggunya. Enggak deh, enggak. Gue gak mau. Ya udah, kalau lo gak mau, biar gue sendiri aja. Lo tunggu di sini. Gue sebentar aja kok. Sialan Bang Kopral. Ngasih pilihan yang sulit. Sendirian di mobil di tengah daerah angker gini. Gue juga gak mau. Mending ikut dia ke dalam rumah. Ah, sialan lo Bang. Gue gak mau ditinggal sendiri. Gue ikut deh, tapi jangan lama-lama ya. Gitu dong, gak lama kok. Tenang aja. Sambil cengengesan, Bang Kopral berjanji gak akan berlama-lama di dalam. Kami melangkah cukup susah. Harus menghindari rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah lama tidak terawat. Beberapa kali gue menolehkan wajah ke atas, melihat jendela lantai 2 sebelah kanan. Seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah gue tegaskan lagi, ternyata gak kelihatan apa-apa. Gelap saja. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti pintu yang bergeser terbuka. Kayak suara pintu, Bri, bisik Bang Kopral. Dengan wajah yang mulai serius, gue mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang aja yuk Bang, takut gue. Sekali lagi gue melempar ide yang kemungkinan besar gak akan disetujui oleh Bang Kopral. Sebentar aja Bri, gak lama-lama, begitu katanya. Benar apa kata Pak Romli tadi, ternyata pintu depan memang dalam keadaan gak terkunci. Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja. Pintu pun terbuka. Cukup lama kami diam berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah ketika pintu sudah terbuka penuh. Hembusan udara dari dalam yang mengalir keluar membawa aroma pengap berdebu. Pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu, kosong tanpa perabotan, hanya gelap yang ada. Di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka. Sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Langkah sepatu menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi khas. Hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ruang tengah, sekali lagi kami berhenti. Karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka. Suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Bang, kayaknya cukup deh. Ini rumah
Ngerinya nggak asik. Sekali lagi gue coba untuk menggoyahkan pendirian Bang Kopral. Tapi sekali lagi juga hanya ucapan "sebentar lagi Bri" yang keluar dari mulutnya. Lanjut melangkah, sekarang kami sudah berada beberapa meter di dalam ruang tamu. Cahaya lampu menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap. Debu-debu kecil terlihat berterbangan, menambah cekam suasana. Di sebelah kiri, gue melihat tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan, menuju lantai 2. Kemudian kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah, ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan, karena di sebelah kirinya ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua. Sepertinya itu dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, membentuk seperti meja bar panjang. Sungguh, benar, ini merupakan rumah yang menyeramkan. Hawanya sangat tidak enak. Di beberapa bagian kami merasakan udara yang hangat cenderung panas. Brak! Kaget, tiba-tiba terdengar ada suara pintu dibanting. Di lantai atas, jantung gue sejenak berhenti berdetak, terkejut, ketakutan. Cuekin aja Bri, kita lanjut ke belakang, ucap Bang Kopral. Nggak bisa apa-apa, gue hanya pasrah untuk terus ikut kemana Bang Kopral melangkah. Di ujung belakang sebelah dapur, kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela berdebu. Dari situ kami dapat melihat halaman belakang. Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela, coba menyingkirkan debu yang menempel di permukaannya, supaya dapat melihat halaman belakang lebih jelas lagi. Gue melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan. Setelah itu, barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan jelas. Sama seperti halaman depan, belakang rumah juga ditumbuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat. Tidak jadi terlalu jelas, tapi cukup untuk sekedar menembus pekat gelap. Bri, pojok kanan, di bawah pohon. Bang Kopral berbisik pelan, memberi petunjuk agar gue mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau. Lalu lampu senter gue arahkan ke tempat itu. Sedikit cahayanya akhirnya mampu membuat gue berhenti bernafas. Bulu kuduk berdiri semua. Di pojok kanan halaman, tepat di bawah pohon, gue melihat pocong. Pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke tempat kami tengah terperangah memperhatikan. Cahaya lampu senter masih terus saja mengarah ke pocong itu, sampai akhirnya Bang Kopral menurunkan tangan gue supaya tidak terus-terusan menyenter. Udah bang, gue gak kuat. Kita pulang bang, pulang. Berbisik gue memaksa minta pulang. Bang Kopral tampak setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu seperti mulai bergerak mendekat. Yuk Bri. Lalu kami balik badan, berjalan menuju pintu depan, berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu yang menuju ruang tamu. Ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan, tempat di mana letak tangga menuju ke atas. Secara refleks, kami kompak menoleh ke sumber suara. Di tengah-tengah tangga, sebelum berbelok ke kanan, di situ ada pocong yang sedang berdiri tegak. Dalam gelapnya ruangan,
hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan. Kami dapat melihat dengan jelas bentuknya, tinggi besar berbalut kafan putih kusam. Dalam ketakutan yang teramat sangat, gue mendorong Bang Kopral agar kembali melanjutkan langkah, seperti tersadar. Akhirnya dia lanjut melangkah. Gue ikut di belakangnya. Dari sudut mata, pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga. Ketika sampai di luar, tidak buang-buang waktu lagi. Kami terus berjalan menuju mobil. Gila, seru abis. Ada pocong, Bri. 2, ucap Bang Kopral sambil suaranya menahan supaya nggak teriak. Setelah kami sudah berada di dalam mobil, begitulah beliau. Selalu kelihatan senang kalau misinya berhasil. Sementara gue masih shock, kaget, nafas tertahan, memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Satu situasi yang menyeramkan dan mencekam. Dalam hati gue berkata kalau nggak akan melakukan kegiatan ini lagi. Kapok. Kita pulang yuk Bang. Yuk Bri. Lalu gue coba untuk menyalakan mesin mobil. Dan berhasil. Setelah mesin hidup, gue menyalakan lampu. Saat itulah mata gue tertarik untuk melihat kaca spion dalam. Kembali gue terdiam. Lagi-lagi nafas tertahan. Ada pocong di belakang, tapi bukan di dalam mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, gue melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang. Bang, di belakang ada pocong. Sontak Bang Kopral menoleh ke belakang. Cepetan jalan Bri. Dalam ketakutan, gue injak pedal gas perlahan, meninggalkan tempat angker itu, meninggalkan rumah seram itu. Belum selesai. Dalam perjalanan menuju jalan besar, sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari lintasan mobil. Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas lewat di depannya. Gue berdoa terus dalam hati, berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di jalan besar, daerah yang sudah tidak seram lagi. Berakhir juga malam yang mencekam itu. Besoknya, Bang Kopral kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya. Pergi sendirian, gue gak ikut. Mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui di malam semalam. Menurut Bang Kopral, Pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia. Iya, semalam saya lupa kasih tahu kalau memang di daerah ini sering ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang melihat penampakannya. Makanya ada sebagian warga yang menyebut kampung ini dengan sebutan Kampung Pocong. Begitu katanya. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.